Anak manis janganlah dicium sayang, kalau dicium marahlah ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Dadang dalam Donglen Donglen Cindai Cinta Dongeng Anak Indonesia dan Cindam Cinta Dongeng Anak Melayu. Baik, pagi ini Kak Dadang akan bercerita tentang Putri Pinang Masa yang ditulis oleh Mahyudin Al-Mudra dan Tuti Sumarsih, yang diterbitkan oleh Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerjasama dengan Adi Cipta. Pada zaman dahulu kala, ketika nenek moyang masih memakan keluang, tersebutlah kisah di negeri Siang Seprida Indragiri. Di negeri ini hidup 7 pasang putra putri yang dilahirkan kembar. Marudung Sakti lahir kembar dengan Putri Pinang Masa. Puyung Selamat dengan Putri Mayang Mengurai. Sampurago dengan Subang Bagelang. Tonggak dengan Tonang dengan Putri Pandan Bajelo. Sapu Jagat dengan Putri Loyang Bunga Emas. Roger dengan Putri Stangki. Dan yang bungsu Tuntun dengan Putri Bungsu. Ketujuh putra itu tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani. Sedangkan ketujuh putri kembarnya menjelma menjadi gadis yang cantik jelita. Namun dari ketujuh putri tersebut, Putri Pinang Masa adalah yang termoleng. Banyak raja berkeinginan menyunting Putri Pinang Masa, namun selalu ditolak dengan halus. Pada suatu pagi, seluruh penduduk heboh karena tiba-tiba Putri Pinang Masa hilang dari rumahnya. Ketujuh saudara laki-lakinya pun sibuk mencari ke sana kemari, namun sang putri tidak ditemukan juga. Roger pergi menyusuri sungai, masuk hutan, mendaki bukit, menurun lurah, hingga berjumpa dengan Datuk Motah di sebuah kampung. Dari Datuk Motah, Roger memperoleh kabar bahwa kakaknya dibawa lari dan dikawinkan dengan Raja Dewa Sikarabandai oleh Paduka Raja Telani dari Jambi. Roger pun pulang dan bermusyawarah dengan saudara-saudaranya untuk mencari cara membebaskan Putri Pinang Masa. Akhirnya diputuskan untuk mengutus Roger pergi ke Jambi dan membawa pulang Putri Pinang Masa dengan damai tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Roger pun berangkat ke Jambi, tempat kakak permata mutiaranya berada. Setelah berhari-hari melewati perjalanan yang melelahkan, tibalah dia di Jambi. Negeri itu dijaga ketat karena sedang terjadi pertentangan antara Raja Telanai dengan Belanda. Roger pergi ke istana untuk menemui raja. Dia memperkenalkan diri berasal dari kerajaan Indragiri dan siap membantu apapun yang diperlukan Raja Telanai. Raja menyambutnya dengan gembira dan Roger diminta tinggal di istana. Berkali-kali Roger diutus raja untuk membasmi perampokan di perairan Jambi. Karena keperkasaannya, Roger selalu berhasil mengalahkan perampok-perampok itu, sehingga dia diangkat oleh raja menjadi Dulubang negeri. Roger kemudian memohon untuk diizinkan memerangi Belanda. Raja sangat gembira karena
Dulu Balang yang lain tidak ada yang berani melawan Belanda. Pada malam sebelum berangkat ke medan perang, diam-diam Putri Pinangmasa menemui adiknya dan memberikan selendang cindai sebagai pusaka. Selain cindai dari kakaknya, Roger pun berangkat berbekal ilmunya yang tinggi. Roger menyerang seperti hantu yang tidak mengenal waktu dan tempat. Satu hari dulu Bang Roger berperang dan memperoleh hasil yang gemilang. Segenap rakyat Jambi menyambutnya sebagaimana layaknya seorang pahlawan. Karena jasa-jasanya yang sangat besar kepada kerajaan, Raja Telni Talanai memberi penghargaan dengan menganugerahkan gelar Datuk dan mengukuhkan Roger sebagai Dulu Balang Utama. Maka lengkaplah gelar Roger yang perkasa dari Indragiri itu, yaitu Datuk Dulu Balang Utama Roger. Semua pembesar di kerajaan Jambi memberikan ucapan selamat, tidak terkecuali Putri Pinangmasa. Waktu berlalu, Raja Telni Talanai sakit dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Raja Dewa Sikaprabadai. Kerajaan menjadi lemah, banyak pengkhianatan muncul di lingkungan istana. Kompeni Belanda memiliki kesempatan untuk menekan raja muda yang baru diangkat itu. Setelah terus dibujuk dan didesak oleh para hulu balang yang telah menjadi mata-mata Kompeni Belanda, akhirnya Raja Dewa Sikarabadai mau menandatangani perjanjian perdamaian dengan Belanda. Disertai sejumlah syarat, namun Belanda tidak menepati janjinya. Datuk Roger telah mempermalukan Kompeni Belanda, ditangkap dengan tangan diikat. Datuk Roger dibawa ke kapal untuk dibuang ke tempat yang jauh. Hulu balang yang berkhianat di kerajaan itu ikut serta mengawal Datuk Roger sewaktu akan menaiki kapal. Dengan seizin Allah, koyong-koyongnya Datuk Roger hilang secara gaib. Sepeninggal Datuk Roger, Belanda kemudian menyerang kerajaan Jambi. Banyak pasukan Raja Dewa Sikarabadai yang gugur. Pada saat yang kritis itu, Datuk Roger muncul secara tiba-tiba menghadap Raja Dewa Sikarabadai, memohon untuk diizin melawan Belanda. Raja pun segera memerintahkan Datuk Roger untuk memimpin pasukan. Dengan kehadiran Datuk Roger, semangat para prajurit pun bangkit kembali. Beransur-ansur, medan peperangan dikuasai oleh Datuk Roger. Sehingga akhirnya tentara Belanda lari kocar-kacir. Raja Dewa Sikarabadai selanjutnya menangkap dan menghukum mati para pengkhianat. Merasa pengabdiannya yang sudah cukup dan waktunya sudah tiba, Datuk Roger menghadap Raja Dewa Sikarabadai memohon izin untuk pulang ke Indragiri. Jika suatu masa nanti tuanku memerlukan hamba, panggillah hamba di desa Siampul di hulu Batang Gensal Sebenida, Indragiri. Datuk Roger berkata permintaan Datuk Roger dikabulkan dan ia diizinkan pulang esok harinya. Pada malam hari itu, Putri Pinangmasa bersimpuh di depan Raja Dewa Sikarabadai memohon untuk diizinkan pulang ke negerinya Indragiri. Hamba datang ke negeri ini dibawa oleh Dulu Balang
dan dijadikan sebagai selir oleh tuanku. Tetapi tuanku telah memperlakukan hamba melebihi permaisuri. Sekarang hamba berterus terang bahwa Datuk Roger itu adalah adik kandung hamba. Izinkan hamba pulang bersamanya ke Indragiri. Hamba telah rindu benar kepada adik-adik hamba. Dengan berat hati, Raja Dewa Sikarabadai memberikan izin segeralah kembali ke negeri ini. Raja Dewa Sikarabadai berkata dengan berat. Putri Pinang Masak menjawab, perlu Paduka ketahui, saat ini hamba sedang mengandung 3 bulan. Hamba ingin dia lahir di istana ini, sebagai bukti bahwa dia adalah putra tuanku. Pada pagi sebelum dua beradik itu berangkat, Raja Dewa Sikarabadai menyerahkan plakat kerajaan yang berisi maklumat bahwa hutan di daerah Jambi diserahkan kepada anak cucu yang berasal dari Putri Pinang Masak. Kepulangan Datuk Roger dan Putri Pinang Masak ke desa Siambul disambut dengan gegap gempita. Adik-adiknya datang berlarian, memeluk dan menangis dengan sukacita dan haru. Putri Pinang Masak disambut dengan taburan beras kuning dan siraman air bunga mawar. Masyarakat desa mengadakan upacara gawai. Berbagai kegiatan kesenian semarak digelar. Musik gambus bergema, suara nandung mengalun lembut membuat negeri Siambul segembira ria. Dengan luapan kegembiraan, Datuk Marudun Sakti dan anak laki-laki tertua yang merupakan saudara kembar Putri Pinang Masak menyela berkata, keluarga kita sudah utuh kembali dan peristiwa ini hendaklah kita jadikan sebagai pelajaran berharga bagi anak cucu kita kelak agar selalu membela dan melindungi saudara-saudaranya. Selesai dengan plakat kerajaan yang diberikan oleh Raja Dewa Sikarabadai, selanjutnya anak keturunan Putri Pinang Masak mendiami dan berkembang menjadi suku Kubu dan Talang Mama yang menguasai hutan Jambi. Demikianlah cerita Putri Pinang Masak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.